Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum yang lain. Waalaikumsalam, Mas Ketut. Bang pada ini semua kata Mbak Dede. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam, Bapak.
Pak, kabar baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak. Oh, Waalaikumsalam. sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Udah berapa orang yang sudah bergabung? 10, Pak. 11 sama Bapak. 10, 11. Oke. Ada Ketut, Arum, Henry, Alfia, Jainal, Nuke, Adit, Ratna, Adam, Tri. Ya. Oke, hari ini kita sharing-sharing tentang project ya, karena sudah beberapa pertemuan kita belum sharing-sharing tentang project lagi. Siapa yang akan mulai duluan? Ada yang mau volunteer? Kalau enggak, tim Acer mulai dulu. Ya, boleh, Sesuai Pak. catatan tim Acer mulai. Tim Acer terdiri dari siapa aja? Saya Ketut. Ya, silakan. Ketut, Dwi, sama siapa? Ketut, Duit, Putri, dan Mas Henry, Pak. Oke. Ya, silakan diambil alih screen-nya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Saya ambil alih screen-nya. Oke. Mungkin saya buka nanti berikutnya, ya ada Mas Henry jelasin, kemudian Putri, kemudian Mas Dwi. Oke, terima kasih. Mohon maaf, ini kelihatannya sebentar. Oke. Ya, ini Advanced Database. Ini saya kecilin dulu sebentar. Dan Advanced tugasnya adalah challenge mythic. Ini dari tim Archer. Ini ada beberapa, mohon maaf, ini slide 3. Jadi ada beberapa tim, saya sendiri, Ketut Gunawan, kemudian ada Mas Dwi atau Abdullah Dwi Senggrini, kemudian ada Putri Wahyuni, kemudian ada Mas Hendri Riandi. Oke, soal tugas itu adalah membuat query yang menampilkan, intinya itu menampilkan jumlah mahasiswa, kemudian berdasarkan jenjang, kemudian dia berdasarkan jurusan. Oke, itu kalau bisa lihat dari apa ini. Kemudian tugas itu ada hubungannya dengan tugas yang sebelumnya dari tabel relasi ini. Oke, dari kemudian ini ada skripnya. Nah, saya buka dikit. Kita mungkin kenapa ini ada perubahan sedikit relasi. Kenapa? Kita menghapus ID, kita hanya pakai NIM, karena NIM-nya itu udah unik gitu, menurut kami gitu. Karena itu pun kalau kita nggak pakai NIM sebagai primary key atau nggak di unik, script yang di sini dari tugas itu sebenarnya ada yang double. Nah itu sebenarnya mungkin aja ini sebagai apa trap gitu. Untuk memastikan teman-teman ini nggak sih sebenarnya ada yang double gitu. Iya. Oke, itu ini. Oke, berikutnya Mas Henry bisa jelaskan. Mohon izin Pak, saya akan menjelaskan tentang hasil dari pengerjaan challenge mythic ini. Bersama teman-teman Archer, kami sudah membuat tugas untuk challenge mythic ini. Yang pertama yaitu soalnya membuat atau mengetahui berapa banyak mahasiswa yang telah mendaftar ke jenjang strata 1. Di sini untuk jumlah mahasiswanya tertera di sini 94. Kemudian kami sudah membuat juga tabel dan kolom ini dan penjelasannya mengenai jumlah mahasiswa, kemudian strata 1 56, kemudian
jumlah mahasiswa teknik informatika 33, kemudian jumlah mahasiswa diplomatika 31, mahasiswa sistem 18, sistem komputer 14, kemudian manajemen informasi. Jumlah mahasiswa rata 27, mahasiswa. Oke, Mas Hendri, terima kasih. Terus mungkin kita coba akan menjelaskan dari code-nya lebih dahulu kenapa menghasilkan seperti ini. Silakan Bu Tri. Ya, baik. Kenapa kita menghasilkan seperti itu ya? Query-nya kita menggunakan untuk mempermudah kita membuat 3 view, ada view mahasiswa 1, view jenjang 1, dan view jurusan. Nah, kemudian kita gabungkan jadi dengan menggunakan query select from tabel view mahasiswa 1 yang digabungkan dengan menyeleksi dari tabel view jenjang 1 dan kemudian digabungkan dengan tabel view jurusan yang kemudian diurutkan berdasarkan jumlah secara descending, jadi dari terbesar ke yang terkecil. Mungkin untuk view mahasiswa 1, view jenjang, dan view jurusannya akan nanti dijelaskan oleh Mas Dwi ya. Ya. Oke, Mas Dwi bisa. Ya, boleh. Suaranya jelas, Pak? Ya. Oke. Tadi sudah dijelasin sama Bu Tri. Pada challenge Mythic ini kita ada 2 tabel yang saling terhubung atau saling berkorelasi, yaitu tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Gitu. Dari tabel halo, udah bring sih. Dari 2 tabel ini kita melakukan grup atau inner join. Artinya penggabungan antara tabel jurusan dan tabel jenjang. Setelah kita gabungkan atau kita grup dengan inner join, untuk menampilkan view di tabel tersebut, kita melakukan yang namanya union gitu. Union terhadap jumlah berapa banyak jumlah mahasiswa, terus kita ada beberapa select ya dari jumlah mahasiswa, terus jurusan dan jenjang, sehingga di tabel tersebut menghasilkan view yang tadi ada di tabel. Coba Mas Ketut, yang di web tadi. Nah, ini adalah view dari yang tadi sudah dilakukan union, adanya jumlah mahasiswa, terus dia field masuknya di keterangan jumlah mahasiswa jenjang S1 ada berapa, terus jumlah jurusannya ada berapa, dan jumlah jenjang D3 dan S2-nya ada berapa gitu. Ini kita melakukan dengan union tadi, melakukan beberapa select gitu. Mungkin cukup itu kali, Mas. Oke, mungkin saya tambahkan, jadi dari tugas ini sebenarnya kita melakukan yang namanya beberapa teori-teori yang sebelumnya gitu. Ya, mulai ada create, ya udah pasti, kemudian query-query yang kita ada materi tentang bagaimana menggabungkan concat, yaitu kita pakai tanda ini. Kemudian yang kemarin juga saya tentang presentasi tentang join antar satu table, itu kita pakai inner join. Kemudian juga Mas Adam juga mengenai tentang group, mengenai yang con. Nah, ini adalah, jadi kita melakukan dari materi-materi yang sebelumnya digabungkan untuk melakukan tugas-tugas ini. Nah, mungkin saya jelaskan lagi kenapa
kita melakukan, karena dari tugas tersebut kan kita membutuhkan suatu total gitu. Dan gimana caranya biar tadi kalau dari program kan sedikit jadi simple gitu. Kita hanya melakukan query ini doang gitu. Nah, yang dibutuhkan yaitu tadi kayak apa Bu Tri jelasin, kita bikin namanya view. Nah, view itu apa? View itu sebenarnya mirip kayak table gitu. Tapi table yang sudah dimodifikasi ataupun ada penambahan logiknya atau dirubah berdasarkan ada filter-filternya lah. Jadi gitu. Nah, ini kan kalau lihat dari teman-teman, ini kan misalkan saya mau mengambil jenjang. Jenjang, terus saya mau ada tulisannya jumlah mahasiswa, misalkan strata 1 itu total berapa. Nah, akhirnya saya gabungin nih, ini string jumlah mahasiswa dengan jenjang, jadi ngambil seluruh jenjang-jenjang yang ada di dalam jurusan, kemudian saya mau nampilin jumlahnya. Jumlahnya itu ya di grup, kemudian digabungin. Nah, hasil query ini, kalau lihat dari ini adalah, ini kan ada dua field nih, antara keterangan di sini, kan jadi S, nah ini adalah materi yang sebelumnya, sebagai gitu, S itu sebagai atau alias itu ini keterangan sama jumlah. Nah, ini jadi dua field. Nah, dua field ini harus sama semua dengan nanti yang berikutnya. Misalkan ini jenjang, saya jurusan, terus yang jumlah mahasiswa, saya juga ada keterangan akun. Ini yang nanti bisa digabungkan. Ya. Terus balik lagi view. Nah, dari sini, dari query ini dibuatlah jadi view. View-nya mudah, tinggal hanya nambahkan aja ini create view gitu. Atau tambahin replace boleh gitu. Jadi kalau ada akan dihapus view, terus di sini adalah query-nya gitu ataupun logiknya. Jadi view tersebut udah nggak perlu lagi ada tambahan suatu query-query atau logiknya. Jadi kayak tabel bayangan yang udah hasilnya saya inginkan gitu. Nah, dari view itu kan udah ada nih view jenjang, view mahasiswa. Terus saya mau gabungin, ya udah tinggal gabungin semua. Select ini from mahasiswa jurusan jenjang. Karena dari record-recordnya itu sama, keterangan nama kon, maka dia akan menghasilkan jadi satu ini. Sebentar, saya kasih lihat adalah oke. Ini query, mudah-mudahan bisa. Nah, ini jadinya seperti ini. Karena kan kalau lihat view all mahasiswa, isinya juga keterangan. Nih kalau coba teman-teman lihat, nah ini view mahasiswa, ini isinya mungkin doang. Jumlah mahasiswa jumlah 9. Tapi kan recordnya sama, apa file-nya sama nih, keterangan sama jumlah. Terus yang view jenjang itu sama. Ini keterangan jumlah, ini ininya juga sama. Terus tinggal digabungin tadi. Jadi gitu. Oke, jadi seperti itu dari tim Archer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus ya, terstruktur programnya, rapi. Ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Dari Nuko paling Pak, untuk tadi Nuko sekelibat lihat hasil dari Mas Ketut ya, sama yang dikasih contoh dari Challenge Meet, itu agak berbeda ya Mas jumlahnya. Nah, iya. Itu kenapa Mas? Kenapa itu berbeda? Karena kalau lihat dari query di sini, sebenarnya di sini ada yang double-double. Nomor mahasiswanya itu NIM-nya double. Jadi sebenarnya kalau kita itu pakai nggak kedetek gitu ya? Iya, karena kenapa nggak kedetek itu, kita bikin table mahasiswa itu pakai ID. ID mahasiswa gitu, primary key ID-nya lagi. Sedangkan primary key itu ada yang double. Iya, primary key ID itu terus pakai serial. Pada saat insert ya udah dia nggak akan ngecek double, dia hanya nambah terus counter kan. Terus ID-nya sebagai primary key. Ini salah. Yang jadi primary key itu adalah NIM. Ataupun mau ID-nya tetap jadi primary key nggak masalah, tapi NIM-nya dijadikan unique gitu. Nah,
dari kalau udah NIM-nya dijadikan unik pada saat di insert ini akan terdapat double. Oh nih ketemu nih, contoh lah ya, ini sama nggak ini? 19344237229. Nah itu kenapa hasilnya nggak sama? Jadi mungkin ini adalah sebagai trap aja nih. Tapi itu ID jurusannya kan beda Mas, gimana? ID jurusannya, oh iya, oh ini beda ya. Nah kalau ID jurusannya beda, berarti kan primary key-nya, berarti yang saya bilang, berarti ini adalah sistem yang bukan kayak di Universitas Raja, karena satu mahasiswa hanya memiliki satu jurusan, gitu kan? Enggak, satu mahasiswa memiliki banyak jurusan. Nah, kalau satu mahasiswa memiliki banyak jurusan, berarti itu many to many. Nah, jadinya sebenarnya balik lagi yang dahulu. Nah, ini kalau relasinya jadinya seperti ini. Karena dia many to many, harus membuat namanya satu table lagi kuliah. Karena many to many itu nggak bisa di filenya itu ada di dalam sini. Makanya kalau lihat lihat dari ini, misalkan ID jurusan ada di sini, berarti di sini many-nya nih. Tapi kalau ada ID keuangan di sini, berarti many-nya ada di jurusan untuk yang sama keuangan. Tapi kalau kedua-duanya ada di sini, itu agak salah relasinya. Tapi kalau kedua-duanya, misalkan NIM ada di sini, terus ID jurusan juga ada di sini, nah ini one to many gitu. Nah ini kan ada NIM di sini, ngambil dari mahasiswa, terus ID kalau ini jurusan ngambil dari jurusan. Nah, kenapa saya menyimpulkan bahwa query ini mungkin insert-nya ini salah karena saya mengambil patokan dari table yang di sini gitu. Jadi saya hanya merubah ID-nya saya hapus yang di dalam mahasiswa ini. Tapi bisa aja mungkin dari teman-teman akhirnya bikin jadi many to many, insert-nya udah bener, ya udah berarti harus bikin satu table baru namanya kuliah. Nah mungkin saya jelasin kenapa ini kita kadang-kadang agak sulit kalau pada saat ini kan satu mahasiswa mempunyai banyak jurusan yang kayak saya jelasin ya. Jadi sini kan satu mahasiswa many jurusan, terus satu jurusan dimiliki banyak mahasiswa, itu kan many to many kan, jadi sebelah kanan many. Nah, many harus buat satu table baru. Nah, table barunya itu gimana caranya biar lebih enak dibaca, satu mahasiswa itu kuliah di jurusan SI gitu. Terus saya juga kuliah juga di jurusan TI. Nah, jadi kan lebih enak kata-katanya kuliah. Nah, itu dibuat namanya table kuliah. Terkadang membuat table ini juga ya harus kata-katanya jadinya bukan gimana ya? Kata-katanya benar-benar bukan kata kerja ya. Kuliah itu jadi kata kerja ya. Ya. Jadi intinya sih itu. Jadi kalau many to many kita harus bikin satu table baru. Jadi ini mesti ada ID kuliah dong di sini. Nggak bisa langsung ID jurusan doang, mesti ada ID kuliah. Nah, kalau ini bisa bikin ID kuliah, benar, bisa, ataupun tidak. Kenapa saya bilang tidak? Ataupun kalau iya, ID kuliah jadi ada sebagai ID uniknya itu. Iya. Tapi kalau saya tidak itu uniknya itu adalah composite key. Kalau nggak salah dulu di materi normalisasi atau ini ada namanya composite key, bergabungan key antara NIM sama jurusan gitu. Jadi itu sih Pak. Ya bisa benar juga sih Bapak bilang. Sebenarnya lebih rapi kan kalau ada ID kuliah dan itu menjadi primary ya, Pak, benar, key, Pak. menjadi unique key gitu ya. Iya Pak, benar. Oke, ya. Ada lagi yang ingin tanyakan?
Thank you Mas Ketut. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ya, menurut saya yang dikerjakan oleh tim Acer ini bagus ya, rapi semuanya. Bukan hanya programnya aja ditata dengan rapi, tapi struktur database-nya juga udah ada ya, presentasinya juga dilakukan dengan baik. Maksudnya ada presentasinya, bukan sekedar programnya aja. Jadi good job ya Acer ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, Terima kasih Pak. sip ya. Lanjut, siapa lagi? Sambil saya kasih SC nih ya. Siapa lagi? Tim mana yang akan presentasi berikutnya? Coba saya lihat ya. Tim Goblin. Udah siap tim Goblin? Kalau udah siap silakan ambil alih ya. Saya izin minum dulu Pak. Kenapa? Izin minum dulu Pak. Oh iya, mangga. Tim Giant aja Pak. Tim Giant, oke, mangga ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dari tim Giant ada Pak Adit dan Pak Badri. Namun di sini Pak Badrinya belum ada ya. Jadi paling di sini sharingnya sama Mas Adit. Oke. Sebelum itu mau share screen kali ini. Oke. Setelah mendengar dari presentasinya Mas Ketut, agak sedikit berbeda karena dari Giant langsung mainnya di Code Anywhere seperti ini. Dan untuk query-nya agak berbeda, ngikutin yang arahan dari materi ini kan ya. Saya di sini kalau timnya Acer udah luar biasa banget sih. Nah, kalau yang Nuku pahami perihal bukan Nuku, maksudnya tim Giant pahami untuk challenge meet ini untuk menghasilkan data jumlah keseluruhan mahasiswa itu diambil dari tabel mahasiswa 3. Jadi yang data di sini yang udah disediakan kita download terus kita copy paste untuk buat data baru, yaitu tabel ke mahasiswa 3. Kemudian untuk hasil dari jumlah mahasiswa S1 kita ambil dari ID jurusan dari nomor 3 sampai 17 kecuali nomor 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu lihat dari mana? Dilihat dari ID jurusan yang ada di sini. Jadi kita input dari nomor 3 sampai 17 kecuali nomor ID jurusan 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaitu yang diploma 3. Kayak gitu. Sehingga menghasilkan jumlah 58 yang S1 ya. Terus kemudian yang SI pun sama. Kita ambil ID-nya sesuai dengan yang ada di data jurusan. Seperti itu. Jadi untuk yang S1, untuk yang jurusan SI, kita ambil nomor ID jurusan 5 dan 7. Berarti dari sini sistem informasi 5 sampai 7, 5, 6, 7. Kayak gitu. Sampai menghasilkan 19. Sebenarnya seterusnya seperti itu sih Pak. Kita codingannya. Dari Mas Adit ada yang mau ditambahin? Luar biasa, bagus. Saya kan nggak ada sih, cukup. Unuk, saya kembalikan Unuk. Terima kasih. Ya, oke. Sebelumnya juga ini sharing sama tim Dragon sih Pak. Tim apa? Tim Dragon. Dragon. Iya. Untuk hasilnya seperti ini. Mau disampaikan misalnya kelebihan dari tim ini apa gitu ya? Mau disampaikan dikit nggak kelebihannya, uniknya gitu-gitu segala dari apa hasil proyek ini?
Uniknya belum ada sih Pak, baru selesaikan challenge meet ini aja. Seperti itu. Sekiranya kamu bisa bilang bahwa kalau dibikin tabel seperti itu mungkin lebih rapi, ini tabel Iya tabel sih. seperti ini ya. Iya, Gimana? dari challenge-challenge sebelumnya juga kita buat tabel seperti ini sih Pak. Jumlah mahasiswa strata 1 ya, terus ini digabung gitu ya. Terus Iya. kalau yang D3 ini mana? Nggak ada. D3 ini masuknya jurusan ke MR sama AK Pak. Oh, Iya nih, MR sama AK. oke. Tapi D3 mah yang TI ya, TI. Sorry Pak. Ya. Jadi di sini kan ada strata 1 punya kan? S1 punya kan? S1 punya kan ya. Tapi nggak ada yang S2 punya sama D3 punya. Oh iya Pak, belum Pak. Sebenarnya harus apa enggak? Dari sini Tuntutannya harus enggak? Dari sini enggak Pak contohnya? Tuntutan dari sini apa nih? Ya, yang ini nih praktikum 8 ini tampilan untuk D3-nya nggak ada. Oke. Iya Pak. Ya. Jadi datanya walaupun ada, tapi yang dibutuhkan saat ini sesuai dengan permintaannya hanya S1-nya doang gitu kan? Iya, iya Pak. Betul. Oke ya. Dari yang lain ada yang ingin tambahkan? Oke ya. Sebagai intermezzo dikit ya. Jadi ini udah pertemuan ke-11 dari kita punya perkuliahan ya. Assignment sudah dijalankan, assignment 1, assignment 2 ya. Lalu assignment 3 yang merupakan UTS kita. Terus assignment 4 ya. Sekarang udah meluncur assignment 4 dan deadline-nya tanggal 15 Januari ya. Seperti biasa diharapkan untuk semuanya tepat waktu sebelum tanggal 15 Januari sudah diselesaikan dan sudah disubmit ya. Karena masih ada aja teman-teman dari kita yang japri kepada UR minta perpanjangan waktu karena kesibukan kantor dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk kali ini nggak, biasanya kalau minta izin seperti itu ya saya selalu jawabnya oke aja, bisa aja gitu ya. Tapi tentunya nilai udah nggak bisa full seperti yang semuanya tepat waktu. Walaupun yang disampaikan itu merupakan hal yang lengkap lah atau semuanya 100 lah atau gimana ya. Tapi berhubung dia itu telat, itu udah nggak bisa dapat nilai full lagi gitu ya. Nah, untuk itu diharapkan supaya ditekunin gitu loh. Ya. Kalau memangnya ada hasil-hasil tambahan ya, hasil-hasil tambahan misalnya saya juga bikin project tentang advanced database system nih yang nggak ada di dalam praktikum, tapi saya bikin ini gitu ya, saya diskusikan gitu ya. Itu bisa merupakan nilai tambahan ya, di samping adanya SC gitu ya. Misalnya ada apa lagi? Ada bikin paper katanya ya. Sharing bikin paper ini ada kaitannya juga dengan database nih ya. Kita bisa menghasilkan paper dan kita publish gitu ya. Wah, tentunya itu juga merupakan nilai tambah yang besar untuk kelas ini ya. Di dalam spesifikasi di dalam kelas ini tidak menentukan bahwa kalian harus produce dan publish paper ya, baru bisa dapat nilai segini gitu ya, kan nggak ditentukan seperti itu ya. Tapi supaya pembelajaran ini fleksibel ya, selalu dari masing-masing mahasiswa yang ada di kelas ini bisa menawarkan diri untuk ya saya ada termotivasi untuk bikin ini nih gitu ya. Terus sharing sama dosennya, sharing sama mahasiswanya. Ya tentunya itu juga merupakan nilai-nilai plus dari kita semua. Ya, paham ya guys? Ya, biar ini kelas cukup fleksibel ya.
Contohnya kalau misalnya Ketut itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan tambahan gitu ya. Contohnya ya proyek yang dia bikin lebih jauh lah, lebih lengkap dan lebih merefleksikan dunia-dunia nyata di dalam penggunaan database ini di dalam industri gitu loh ya. Terus di samping itu juga Ketut banyak kontribusi di dalam sebuah kelas yang dijalankan kampus Merdeka di Raharja ya. Jadi mengumpulkan anak-anak kampus Merdeka ya sebanyak 10 orang dan di situ diajarin teknologi baru tentang programming di dunia industri lah ya. Itu sudah sampai pertemuan ke-7 saya tahu ya, dan ini udah pertemuan terakhir, pertemuan ke-8, dan itu merupakan kontribusi-kontribusi yang signifikan dari Ketut ya. Intinya di mana kalian lebih aktif, manfaat untuk diri sendiri tentunya bisa lebih besar gitu ya. Dan di samping itu Ketut juga aktif di dalam pelajaran ini sehingga dapat SC sampai mentok-mentok begitu ya. Jadi kalau untuk nilai kita anggapannya bahwa untuk Ketut udah no problem lah gitu ya. Tapi kan tujuan UR sebagai dosennya adalah supaya semua mahasiswa yang ikut serta di dalam mata kuliah ini dapat nilainya bagus-bagus semua gitu ya, dengan adanya kontribusi nyata, bukan sekedar kasih nilai bagus-bagus, tapi kontribusi yang nyata yang merupakan partisipasi yang aktif atau kerjaan-kerjaan tambahan yang bermanfaat ya, itu mangga di sharing gitu ya. Di sharing itu juga kalau memangnya izin dengan dosen yang di kelas-kelas yang lain ya, sehingga bisa ada partisipasi di dalam kelas ini ya, itu selalu memungkinkan gitu ya. Yang penting ajak dosennya ngomong dulu gitu loh. Paham nggak maksud saya? Jadi contohnya kalau misalnya di dalam sebuah mata kuliah ini, yang satunya lagi yang bukan yang ini ya, yang satunya lagi ada bikin paper tentang apa-apa gitu ya, tapi juga ada kaitannya dengan database itu. Lalu kamu izin dengan dosen yang sana, bagaimana kalau misalnya hasil dari yang ini saya bisa gabung dengan kelas yang itu, yang satu lagi boleh nggak gitu ya. Nah, di mana kita itu sudah membuka pembicaraan ya, tergantung dari arahan dan bimbingan dari dosen yang itu untuk bagaimana ya. Kalau misalnya nggak boleh, ya alasan pasti ada gitu ya. Kalau ya, oh iya bagus itu juga saya tidak terpikirkan. Nah itu kan juga menjadi keuntungan buat kamu. Keuntungan maksudnya apa? Maksudnya jangan selalu terpisah-pisah banget. Kalau satu mata kuliah bikin paper, kalau satu mata kuliah bikin satu paper lagi, kan nggak usah terlalu terpisah-pisah begitu banget gitu loh ya. Nah, di mana ada produksi tambahan itu selalu bisa dikomunikasikan dengan dosennya. Nah, tinggal dosennya menentukan apakah dipresentasikan dengan temannya yang lain gitu di dalam kelas ini, atau dosennya menentukan kamu join dengan mahasiswa yang itu untuk menyelesaikan ini gitu ya, dan sebagainya. Ya paham ya guys ya, di dalam dunia yang sekarang ini membutuhkan kita itu nggak kaku, bisa fleksibel, meningkatkan komunikasi yang ada ya, sehingga antara mahasiswa dan mahasiswa atau antara mahasiswa dengan dosennya itu percakapan atau pertemuan bukan sekedar 1 minggu sekali, tapi banyak kegiatan-kegiatan silaturahim di antaranya. Bisa dituangkan biasanya melalui WAG ya, atau Japri, atau datang ketemu dan sebagainya ya. Itu tentunya semua menambah nilai lah sebagai refleksi dari kerjaan-kerjaan yang lebih bermanfaat dan yang lebih signifikan.
Oke, guys, paham nggak? Saya ngomong gitu, paham nggak? Paham, Pak. Paham ya, ya. Jadi Nuk, kalau kamu contohnya, oh ya, saya lagi bikin paper ini nih, gitu, ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan advanced database system, ya. Cuman saya ingin ini paper bisa masuk ke dalam sebuah kontribusi di dalam kelas ini. Bisa nggak Pak? Gitu. Nah itu kan namanya membuka pembicaraan. Bisa nggak Pak? Gitu. Terus misalnya dosennya bilang, coba saya lihat dulu, gitu, gini. Oh, bagaimana kalau kamu tambahkan begini dan sebagainya, sehingga ini juga bisa berkaitan, gitu ya. Nah, kalau kamu udah jadi, kamu bisa presentasikan di kelas, ya. Udah, sip. Jadi itu bisa jadi sebuah nilai tambahan, bukan kaku hanya sekedar gimana cari SC doang karena kita bertanya dan sebagainya, gitu. Tapi bagaimana caranya kita selalu bisa menambah kontribusi dari kelas ini, gitu loh. Oke, paham? Ada pertanyaan yang saya sampaikan tadi? Yang saya sampaikan tadi, udah jelas semuanya? Pak. Jelas, Pak. Paham Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas ya? Oke, ya. Jadi Ketut juga kalau udah jalanin dengan to go sebanyak sampai 7 pertemuan, mungkin minggu depan udah sampai simpulkan 8 pertemuan gitu ya. Bagaimana kalau kita kasih kesempatan dikit untuk minggu depan, kamu jelaskan progres-progres dari masing-masing, apa aja materi-materinya, penyerapan dari mahasiswanya seperti apa, apakah ada mahasiswa yang sekiranya menguasai setelah itu atau semuanya nggak menguasai gitu ya. Lalu apa yang kamu akan lakukan selanjutnya karena berdasarkan hasil-hasil yang sekarang ini kamu belajar sehingga kegiatan berikutnya, babak berikutnya gitu atau mata kuliah berikutnya yang kamu akan partisipasi di dalam kampus Merdeka ini, kamu akan lakukan ini gitu segala gitu, bisa nggak kamu share dengan kelas gitu? Bisa Pak. Ya, bisa ya. Ya, siap. Jadi itu dapat kita lakukan untuk itu. Oke, tim selanjutnya udah siap Lon? Coba saya lihat nih, saya mesti manggil nih tim selanjutnya. Tim selanjutnya Goblin kan nggak siap ya. Terus siapa lagi? Oke. Terus timnya Nuka namanya apa? Tim apa? Giant, Pak. Giant udah gitu. Terus mana? Wizard Pak. Bentar lah. Mana sih? Oke. Terus ada tim Wizard, siap nggak? Siap Pak. Oke, mangga tim Wizard. Tim Wizard terdiri dari Arum Hidayati, Ibu Ranti dengan Zainal Ramadan Pak. Oke. Semua hadir? Hadir Pak, alhamdulillah. Oke, mangga ya Wizard. Mas Zainal dulu yang mulai mungkin Mas. Salam. Oke, terima kasih atas waktu. Apa? Oh, risol ya? Ya. Oke, dari tim Wizard mungkin ada beberapa tambahan feature. Detailnya mungkin kita bagi-bagi ya untuk kelebihannya apa, sama per assignment-nya, per challenge-nya yang sudah kita kerjakan nanti kita bagi-bagi. Mungkin start-nya saya sharing screen-nya, tapi dari Bu Arum untuk poin-poin kelebihannya ya Bu ya. 1-5 Ibu Ranti. Pak. 1-5 Ibu Ranti ya. Oke, silakan Ibu. Suara saya terdengar tidak ya? Jelas Bu. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. Today, our Wizard team will present in bilingual language, if you don't mind, Power. So we are very proud with our progress because this is the best that we can do, which guided by Mas Zainal. So Mas Zainal, I can say as a leader for us. Makasih ya Mas Zainal ya. Poin yang pertama yaitu dari tim Wizard adalah di awal itu bisa dilihat adalah form login di screen, kemudian nanti dari situ bisa memasuki ke halaman Wizard itu sendiri. Oke, so this is the picture of the Wizard team. Jadi ada tampilannya sudah dipercantik. Mungkin poinnya saya tambahin, kita keunggulannya 26 kali ya, Mas Zainal dan Bu Arum. Because we present in English, also in English as a presentation. Boleh ya Power saya tambahin jadinya dalam bahasa Inggris tambahan untuk keunggulan. Boleh selalu. Oke. Itu menjadi keunggulan selalu. Ya. Oke. Ya, kalau ini tadinya kami membuat 25. Bisa ya Power, maaf. Tambahin juga bisa pakai bahasa Korea, bisa bahasa Mandarin juga boleh. Ya, tapi lebih unggul lagi kamu. Oke. Kalau saya tambahin presentasi dalam bahasa Prancis, nambah ya? Juga, ya. Oke. Kamu latar belakangnya apa nanti? Maksudnya kerjanya di mana? Saya? Bisanya di mana? Apanya maaf Pak? Maaf. Kerjanya di mana? Bahasa Inggris bisanya di mana? Kerja dalam arti di presentasi ini maksudnya? Bukan, kamu ada kerjaan nggak? Maksudnya? Oh, okay. I'm a teacher. Okay, just information for the background. I'm a teacher. This amanah from Allah. Starting from actually from high dari SMA ya, ngajar SMA terlebih dahulu sebagai coach untuk debating bahasa Inggris. Kemudian lanjut, but karena because I need no education starting from zero, saya belajar lagi menjadi guru TK. Jadi guru TK waktu itu amanah juga dari Allah, kemudian dapat amanah berikut SD sehingga kemudian SMP. Karena saya ingin tahu alurnya dari mulai anak-anak usia PAUD hingga remaja kalau bisa tidak terputus. Jadi so I learn about tahapan otak. Kalau mengenai bahasa, karena di hubungan internasional kita minimal harus menguasai 2 bahasa. Itu sih Power. S1 kamu apa? Hubungan internasional Power. Oke, di situ banyak belajar tentang bahasa juga ya? Ya. Bahasa sebagai pengantar. Atau kamu punya bahasa, kamu belajar dari mana? Belajar lebih banyak belajar sendiri? Kalau bahasa another language is French, bahasa Prancis itu saya belajar karena waktu itu saya tertarik tentang negara Prancis kebetulan untuk skripsi dan nggak ada informasi yang lebih bagus selain literaturnya dari bahasa Prancis sendiri. Jadi Prancis untuk hal-hal terkait kebijakannya saat saya sih waktu itu sangat sedikit untuk digali informasinya kecuali kita mendapatkan langsung dari mungkin meminta dari kerjasama dengan kedubes Prancis atau dengan pusat budayanya. Saya dapat informasinya dari pusat budaya Prancis. S1 kamu dari mana? S1-nya dari Jayabaya, Power. Universitas Jayabaya. Okay. Yes. Ya. Kuliah di sana, bagaimana kamu komentar sedikit manfaat, kelebihan, kekurangan, gitu-gitu segala. Coba komentar sedikit. Hubungan internasional itu my passion sejak saya SMP. So I didn't change my passion until I went to the Jayabaya University. Kemudian kalau ditanya, I'm very excited walaupun waktu itu sempat ada perubahan informasi tentang HI, kebijakan HI, tapi waktu itu ya karena memang itu yang saya mau.
So my apa ya, waktu itu mimpinya SMP I become an ambassador, jadi duta besar. Tapi ketika dalam perjalanan in my journey dapat dipilih gitu setelah ikut seleksi bekerja sama dengan media Indonesia, mahasiswa waktu itu kita pergi ke tempat-tempat berbagai lingkungan. Saya pilih segmen kelas ekonomi bawah di Jakarta, masih di sudut Jakarta. Jadi kecil-kecilan jadi wartawan kecil seperti itu. Ternyata saya dapat informasi yang cukup mengagetkan tentang kondisi penduduk di Jakarta. Di situ saya mulai berpikir saya tidak mau jadi ambassador, saya tidak lagi ingin jadi duta besar, tapi saya mau jadi wartawan. Seperti itu saya change my apa ya, keinginan saya, dan itu ternyata tidak direstui orang tua. Jadi setelah lulus saya menyenangkan orang tua saya terlebih dahulu supaya bisa menerima cita-cita yang lain. Seperti itu, Power. Jadi kesan dan pesannya di Jayabaya seperti apa? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Karena punten kalau karena ini fakultasnya FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jadi dosennya di sana justru yang minta tanda petik attack, minta diserang oleh mahasiswa karena nantinya kami harus bicara padanya, kan dianggap sebagai you become one of who apa ya namanya, mewakili suara entah itu suatu komunitas tertentu atau apa. Jadi you have to be brave, harus berani menyuarakan walaupun even itu nggak bagus mungkin kedengarannya. Seperti itu sih, Pak. Ya. Jadi passion kamu yang sebelumnya adalah hubungan internasional tapi sekarang malah masuk ke dalam teacher ya. Iya, awalnya saya juga agak bingung. Bukan teacher, tapi kan kamu sekarang masuk S2 di bagian information and technology gitu ya. Iya. Jadi apa passion kamu sampai ke sana? Terima kasih, Power. Ini sebenarnya saya sambil masih istihara loh, Power, di sini. Sambil apa? Maaf. Jadi waktu itu saya punya keinginan, saya mau ngasih, intinya balik lagi untuk ke education. Jadi kalau di HI itu ada beberapa apa namanya, bidang yang ingin ditekuni. Salah satu bidang bisa macam-macam, termasuk olahraga itu bisa masuk dalam kaitannya di HI. Kemudian saya sekarang sudah fokus insya Allah di dunia anak, because I love children. Saya mengasih yang terbaik buat anak-anak. Nah, kemudian saya terpikir waktu itu, saya bilang, saya cuma waktu itu bilang, ya Allah, I want to do the best in education. Kalau emang ini jalannya, saya mengasih yang terbaik. Kemudian dilala jalannya kok kayaknya banyak arahnya ke Raharja. Kemudian saya bilang, yaudah saya lalui saja. Walaupun sebenarnya in the process banyak kendala adalah, bukan kendala ya, tantangannya adalah di sekolah masih memberikan amanah sekian persen waktu yang menurut saya kurang bisa mengaturnya kalau lebih banyak dibandingkan waktu saya untuk belajar di situ. Cuma ya we'll see bagaimana nanti. Seperti itu, Power. Ya, jadi alasannya kenapa saya banyak nanya kepada Ranti ya. Sebelum menjelaskan tentang wizard ini, malah saya banyak tanya tentang background-nya Ranti, karena alasan pertama adalah I don't know you much. Yeah. Okay. I was surprised that I see your face and it is a new face to me. Ya. Jadi artinya tandanya adalah Ranti sebelumnya nggak gitu aktif ya, sehingga nggak gitu kenal gitu loh tentang Ranti gitu ya. Tapi ya saat ini melakukan presentasi ya saya rasakan pesonanya lah ya, pesonanya ternyata ada bagus gitu ya. Nah, harapan UR adalah kita bisa lebih banyak ngobrol, banyak interaksi ya. Artinya dari obrolan itu bagaimana kita bisa lebih kaitkan dengan dunia kamu lah gitu ya, dengan dunia kamu, dengan children ya,
Dengan apalagi yang kamu punya kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti juga jadi sebuah paper, sebuah publikasi yang tentang itu. Syukur-syukur bisa kita sisipkan teknologi juga ya. Apalagi udah lagi mau tesis yang nanti juga bisa ke arah sananya dengan baik ya. Artinya begini ya. Kalau kamu nanti ada 99% of your time to do your work and only 1% of your time to do your study gitu ya. Itu rasanya kamu rugi lah gitu ya. Tapi kamu belum tentu bisa rapi-rapi membagi-bagi waktu sehingga 50-50 lah, atau 60-40 lah, atau 70-30 yang kamu juga bisa rasakan, waduh ini aku nggak bisa bagi waktu nih dari workplace, nggak kasih kesempatan untuk aku bagi-bagi waktu seperti kayak gini nih dan sebagainya gitu ya. Nah itu problem bisa dipecahkan sebenarnya ya dengan sinkron, kita anggap sinkron gitu ya. Bagaimana kita sinkronisasi antara kita punya study ya, link and match dengan kamu punya kerjaan di sana. Ngerti nggak ya? Itu esensinya dari kampus Merdeka sampai sekarang ini, itu sebenarnya esensinya adalah kayak gitu ya. Kita nggak boleh potong-potong, pecah-pecah, blokir-blokir gitu, bahwa ini adalah ini, itu adalah itu gitu. Tapi bagaimana kita bisa satukan sehingga dua-duanya jadi double manfaatnya. Hal-hal kayak gitulah Ranti ya. Jadi semoga kamu itu bisa lebih aktif lagi ya, supaya bisa dapat manfaat yang maksimal ya dari kamu kuliah di Raharja ini. Ya Ranti? Iya Pak. Oke, jadi lanjut di welcome to Wizard Teams please. Okay, so we have 2 points, yeah. First from login, and then the great performance, not performance tampilannya, not my performance but wizard. So 2 poin, kemudian ada tambahan yaitu teks dalam bahasa Inggris. Saya tambahkan mungkin jadi bisa totalnya sepertinya Mas Zainal bukan 26 ini, 30. I don't know, 27. Ini Paul saya mau tambahkan di kata-kata, it's not only just in English, it also has a beauty, estetikanya dalam bahasa Inggris, yaitu misalkan kalimat, let's see how great word can change the world, let us hope so. Bisa kan ya Paul? Oke, bisa. Itu ya, poinnya kan lebih dari bahasa Inggris itu. Itu tentunya luar biasa. Pada saat kita lagi wake up in the morning, ya kita selalu janji kepada diri kita itu seperti apa. Janji kita selalu how we can inspire the world, ya. How we can contribute and inspire other people gitu ya. Jadi apapun yang kita, kalau doa kita pada saat kita bangun tidur seperti itu, kerjaan-kerjaan kita, hasil-hasil karya kita juga seperti itu ya, di mana pada saat kita lagi sebenarnya ala kadar bikin project ya, tapi kita ingin project kita itu bisa memberikan inspirasi kepada orang lain, bukan hanya project kita memberikan inspirasi kepada orang lain, tapi kamu perjuangkan sampai setiap halaman juga bisa memberikan inspirasi kepada orang lain. Pada saat kamu lagi pindah halaman, wow gitu ya, wah ada kata-kata yang membuat aku segar gitu ya. Dan terinspirasi dan sebagainya gitu. Itu is always very great ya. Terus adanya a change that you put things in English, of course is a great things to do ya. Bagus ya, lanjut. Oke, and then di situ sudah ada tampilan dari tokoh wizard. Ini pilihannya Bu Arum ini. Pilihan wizardnya menyenangkan ya wajahnya ya Bu Arum. Jadi insya Allah ini apa, wizardnya wizard yang ceria, jadi tidak menakutkan. Kemudian untuk colornya juga kita memperhatikan, menurut saya ini warnanya ceria ya. Selain perpaduannya antara di sini mungkin warnanya lembut, tapi kemudian di sini ada warna yang cerah. Biasanya kalau ada poster atau apa harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Mungkin tambahan poin itu juga ya, Pak. Jadi ada 3, 1, 2, 3 kalau nggak salah. Oke, lanjut ya Mas Zainal, kemudian masuk ke
Yes, di sini ada one of our saya nyebutnya wise lecturer, Power. Ada bahasa Jawanya nih, saya khawatir jawab kurang tepat ininya. Kalau nggak salah, Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Imadio Mangun Karso di tengah membangun semangat, Tutwuri Handayani dari belakang memberi dorongan. I think this word not only for education but bisa berlaku as a parents in parenting, kemudian as a children maybe sebagai anak bersikap kepada orang tua, mungkin seperti itu. Ini mohon maaf sebelumnya Pak Ur minta foto dari Instagramnya ya. Iya. Ya, Instagram saya pada saat selalu ada itu ya di tengah-tengah saya kegiatan dengan siapa gitu, ketemu dengan siapa, ternyata ada kata-kata yang penting seperti apa dan UR buru-buru ingetin gitu ya kata-kata tersebut dan berusaha dituangkan di dalam Instagram lah ya. Supaya ya orang yang berkunjung ke dalam Instagram saya juga bisa ngelihat dan mendapatkan inspirasi. Sebenarnya terutama adalah setelah sekian tahun kemudian, misalnya setelah 5 tahun kemudian, saya pribadi kalau ngelihat Instagram saya sendiri itu saya bisa kenang balik tuh, oh ya ini pada saat saya ketemu siapa dan dapat inspirasi ini gitu ya. Lalu selanjutnya yang ini ya, saya masih ingat semua dan sebagainya. Ya, ini tentunya saya karena pergi kemana dan ketemu siapa gitu ya dan ngomongin tentang ini gitu ya. Dan itu pada saat itu memberikan inspirasi kepada UR buru-buru ingetin supaya pulang rapihin di dalam Instagram. Dan biasanya yang rapihin adalah mahasiswa saya juga. Saya suruh-suruh gitu loh ya. Kamu tolong dong rapihin kayak gini kata-katanya pengennya ini ya gitu loh ya. Ini semua bukannya nyombong ya. Nyombong artinya kayak seperti UR setara dengan Ki Hajar Dewantara misalnya, enggak sih ya. Tapi UR mau memberikan semangat kepada diri UR sendiri ya. Supaya ingin berbuat lebih di dalam dunia inilah gitu maksudnya. Oke, thank you kalau bilang ini apa My Royal Champion gitu ya. Thank you kalau misalnya ini juga sudah memberikan inspirasi kepada Ranti, kepada Arum ya dan juga kepada Zainal ya. Thank you. Ya, lanjut. Oke, masih di situ Mas Zainal? So I want to give a stress in this picture about Royal Champion itself, yaitu kalau tadi Power mengatakan Ki Hajar Dewantara, which I believe that inspiring eyes itu adalah Ki Hajar Dewantara mungkin yang menginspirasi. Kalau menurut saya secara yang sangat menginspirasinya adalah kenapa masuk ke dalam ini, dalam poin di Wizard yang bisa juga itu berlaku for us. Setahu saya dalam sejarahnya yang saya pahami adalah beliau menghilangkan nama Ningratnya supaya dapat menyatu dengan masyarakat Indonesia, which I think this is a good idea and Wizard team this is a great idea. Jadi kalau kita ingin bisa diterima, idenya harus yang membumi sekali dengan lingkungan sekitarnya. Itu poin tambahan Power maksudnya. Siap ya. Oke, lanjut Mas Zainal. Ya. UR juga sebagai ketua yayasan kerjaannya adalah campur dengan mahasiswa bimbingan tiap hari ya. Jadi sampai orang-orang juga semua pada kaget ini ketua yayasan tiap hari dengan mahasiswa bimbingannya baru pertama kali mereka lihat gitu loh ya. Jadi kita itu nggak usah memisahkan diri seolah-olah diri sendiri adalah yang lebih elit lah gitu maksudnya ya. Kita harus bisa mingle with everybody gitu loh. Ya lanjut. Oke, kemudian lanjut Mas Zainal. We have a motto after Royal Champion. Yes, this is the mottonya yang itu jangan berusaha menutupi kegelapan, tapi jadilah lilin yang selalu memberi penerangan. Senantiasa melakukan tridharma, mendharma membaktikan Indonesia menuju cahaya kesuksesan. Menurut saya ini mottonya menurut kami semua dipilih karena
with the situation of Indonesia this time, masing-masing kita punya kontribusi untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia. Mungkin saya sedikit for me as a teacher. Tapi kalau digabungin di sama-sama, insya Allah bisa jadi, kita kan pasti punya harapan ya Indonesia. Kalau saya membayangkan gitu ya, setelah saya meninggal, anak murid saya siap menjadi penerus seperti itu. Jadi ini motonya Pak Ur yang bisa kita gunakan untuk keseluruhan gitu Pak. Iya. Saya sering menggunakan ini. Yang terakhir saya gunakan adalah pada saat pidato saya sebagai ketua yayasan di acara wisuda tahun ini. Belum lama, kira-kira 1 bulan yang lalu, wisuda itu dipecah menjadi 2 kali dan pidato saya selalu saya tutup dengan moto ini. Ya sering ya, saya. Ini ngambil di Widuri, kebetulan Pak Widuri Bapak. Iya. Berarti dikepoin ya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya bisa bermanfaat buat kalian ya, dan bisa menjadi moto hidup kalian juga gitu. Ya. Kegelapan ada di mana-mana. Ya berarti kekurangan orang dan lain dan sebagainya gitu, atau kekurangan negara ya. Dan kita itu nggak berusaha tutup-tutupi kegelapan atau kekurangan pada diri sendiri gitu ya. Kita berusaha jadi sebuah lilin walaupun kecil gitu ya. Lilin kecil ada di sudut ruangan tapi bisa menerangkan seluruh ruangan yang ada gitu loh ya. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ya udah lanjut. Okay, starting from 1 until 5 and plus another bonus from Power. I believe that's all. Yang tadi ada tambahan nanti itu my part, and another will be go to Bu Arum ya. Selanjutnya ya. Iya saya. Terima kasih banyak. Selanjutnya dengan our beautiful mother, Bu Arum silakan. Oke, thank you so much Bu Ranti. Berarti seperti yang sudah disebutkan awalnya kami mempunyai 25 kelebihan, tapi ternyata ditambah banyak oleh Bu Ranti jadi total 30 kelebihan. Saya lanjut. Setelah moto, kami punya ada 5 icon di setiap challenge, bisa ke bawah Mas Zainal. Oke, ini adalah challenge yang diberikan pada tiap tugas. Di setiap tugas kami berikan 5 icon serta detailnya, disuruh apa sih tugas-tugas itu. Jadi mungkin kita tidak perlu bolak-balik ke alfabet inkubator websitenya bahwa ini sudah lengkap ada di sini kalau kita mau mengerjakan. Kebetulan baru sampai legend Pak, mohon maaf karena kami pertemuan sebelumnya kami benar-benar belum ada websitenya, tampilannya hanya tabel, dan ini butuh sangat kerja keras yang sangat-sangat dari kelompok kami untuk membuat hingga seperti ini gitu. Jadi mohon dimaklum bahwa challenge-nya baru sampai legend, jadi baru ada 7 challenge dari total 8 yang diperintahkan. Yang terakhir mythic ya? Mythic belum Pak, insya Allah minggu ini Pak, sebelum assignment insya Allah sudah selesai semua. Ya oke. Lanjut. Kemudian setelah ini ada Warrior, Elite, Master, Grandmaster, Epic, serta Legend. Kemudian keunggulan setelahnya di atas ada menu home, di home, di Wizard ini kiri atas ada menu home-nya, jadi kalau mau lihat kembali ke atas bisa langsung klik itu. Kemudian kita punya ada menu Champion, Challenge, Project, dan Kontak yang bisa langsung, yang bisa masuk ke dalam tempatnya masing-masing. Kemudian ada detail tugas tadi sudah, kemudian tugas-tugas yang tadi sudah terselesaikan. Kemudian paling bawah Mas Zainal, bawah lagi, ini ada project detailnya, ada bisa dilihat sini project detail. Semua project yang sudah kami buat ada di situ, mungkin bisa dikasih lihat Mas Zainal. Thank you. Ya, ini adalah tugas-tugas yang telah kami buat. Balik ke yang tadi. Ini ya. Ini juga ada mantra untuk mahasiswa MTI 12. Iya, betul. Berhubung Wizard kan keunggulannya adalah di spell Pak, di mantranya. Maka kami setelah tadi Bu Ranti atasnya bilang how great word can be, maka ini kita sampaikan mantra di paling bawah. Mudah-mudahan mantranya adalah lulus kuliah S2 tepat waktu, wisuda bersama. Bismillah, tring. Amin. Kira-kira begitu tambahannya. Ya ini hal-hal seperti gini bagus memang ya, mantra untuk mahasiswa MTI 12. Ini sesuatu yang sudah diomongin dalam satu grup atau hanya baru sekedar ditaruh aja dulu? Sudah Pak, dibahas bareng. Diomongin sih Pak sebelumnya. Sudah di konsep. Iya.
Jadi saya lagi sebenarnya terkenang waktu itu lagi sedang membuat project REP itu Project Kampus Merdeka ya dengan mahasiswa saya yang namanya Iqbal gitu ya. Itu di bagian sudut kiri atas itu juga ada kata-kata gitu ya. Nah, yang saya arahkan harus ada dan harus bisa rolling berarti setiap kali orang berkunjung itu kata-katanya beda-beda gitu loh ya. Jadi kayak seperti ada sebuah tabel itu kita simpan dulu semua kata-kata yang kita ingin sampaikan, terus setiap kali orang berkunjung di dalam halaman tersebut itu kata-kata berubah dengan kata-kata baru gitu. Semoga menginspirasikan orang itu selalu gitu maksud saya. Ya kerjaan-kerjaan UR ya sebenarnya sampai ke arah itu sebenarnya. Bagaimana setiap kegiatan yang kita ada, setiap halaman yang kita tampilkan itu bisa memberikan kenyamanan dan inspirasi kepada orang lain. Ya, belum ahli sih, tapi senantiasa dipikirkan. Ya, berarti tampilan dari Wizard Team ini ada mantra, ada kata-kata motivasi dan sebagainya. Tentunya sebenarnya membuat UR suka sih. Ya, UR emang orangnya kayak begitu gitu ya, suka yang dengan yang gitu-gituan. Ya. Jadi pada saat orang lagi misalnya tentang database ya, itu nggak boleh kaku hanya database-nya aja gitu loh. Ya, kita itu mesti tetap ada caranya have fun di dalam kan yang notabene orang anggap boring gitu loh ya. Cara have fun kita itu gimana? Misalnya berkumpul dengan teman sambil ketawa-ketawa itu juga have fun ya. Atau pada saat lagi membuat jendela-jendela kita, window-window kita ini, kita dekorasiin ya. Kita kasih kata-kata yang kita suka, yang karena kita suka, kalau kita mau memberikan kata-kata semangat kepada orang lain, kita sendiri harus bisa semangat dengan kata-kata itu dulu gitu loh ya. Jadi artinya juga kata-kata yang kita suka, kita salurkan kepada orang lain ya. Sehingga memberikan manfaat dan memberikan semangat kepada orang lain ya. Oke sip ya. Jadi mantra-mantra ini hal-hal yang bagus lah yang bisa ditampilkan di dalam Wizard ya. Lanjut. Ya, untuk detail proyeknya mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Zainal. Silakan Mas Zainal. Oke, terima kasih. Mungkin untuk detail challenge-nya, kita di satu page yang berbeda. Jadi untuk page yang sebelumnya, ini sebuah aktivitas, bukan sebuah detail project-nya. Jadi sebuah aktivitas yang mana kita tuh ngapain aja sih. Kita tuh setiap pertemuan, setiap discuss, jadi dari pertama ngebangun project ini nggak semata-mata saya doang yang ngerjain nih, jadi udah tim yang lain diterima beres aja, enggak sih. Jadi nanti saya kasih template-nya, Bu, ini konsepnya gimana ya? Nah ini motong-motong kata-katanya gimana ya? Terus icon-iconnya gimana ya? Jadi kita kerjasamanya lebih terjalin sih, daripada kita unggul cuma satu orang kan enggak. Ya ini biar nanti kita bersama-sama gitu. Caranya gimana? Nge-Zoom atau caranya Nge-Zoom sih, Pak. WA gitu ya? Kalau nge-Zoom kasih kabar, ngerti nggak? Kasih kabar di dalam WAG kita. Ya, kasih kabar. Kamu nggak usah share link Zoom, nggak usah. Ya, yuk kita kumpul apa gitu ya. Terus iya oke plug udah langsung kumpul gitu. Jadi nggak usah ngomong sama UR langsung. Kalau ngomong sama UR langsung berarti halo Pak UR, kita izin ya untuk kumpul gini-gini, itu nggak usah ya, asal kamu panggil teman-teman kamu di dalam WAG tersebut, terus teman-teman kamu bilang oke, siap join gitu ya, terus habis itu udah selesai pembicaraan itu ya, terus besok-besok ada lagi, itu frekuensi tersebut itu UR udah langsung rasakan, nggak usah nanya kamu lagi, kayak sekarang saya nanya kamu kan, Jenal, emang kamu kan kamu arahnya adalah bilang bahwa ini bukan sekedar kamu yang bikin, tapi partisipasi dari teman-teman yang banyak gitu loh ya. Cuman itu hasil jelasin kamu, itu orangnya lebih suka udah ada refleksinya, udah kamu nggak usah kasih tahu, saya juga udah tahu gitu loh, ngerti nggak ya?
Berarti di dalam WAG MDI 12 itu ya kan saya selalu pantau teman-teman ngapa-ngapain semuanya ya. Jadi kalau kamu di situ manggil sampai 3 kali sampai 4 kali sebelum ketemu di mata kuliah ini nih di hari ini, sekarang ini saya juga udah tahu gitu loh. Ya. Jadi itu juga membantu teman-teman seperti kayak yang kelihatan apa ya totali jarang ada aktivitasnya di dalam WAG juga jarang gitu ya. Sebenarnya Arum juga nggak banyak di dalam WAG tersebut dan Zainal juga dibandingin semester lalu semester ini juga a lot more quiet gitu ya. Itu semua saya tahuin tuh, saya rasakan semua gitu ya. Jadi saya itu ingin mengenal mahasiswa-mahasiswa saya itu secara pribadi, bukan sekedar secara NIM doang gitu ya. Kalau enggak saya cuma kenal mahasiswa saya secara NIM ya. Secara NIM berarti ini NIM-nya, ini UTS-nya, ini UAS-nya, orangnya siapa saya juga nggak kenal, saya juga nggak pernah ngomong dengan orang itu gitu ya. Dan berdasarkan hasil dari UTS dan UAS ini saya kasih nilai segini. Udah ada rumusnya gitu. Udah. Jadi kita itu robot gitu. Nggak ada apa kenal mahasiswanya lebih jauh. Nah UR maunya saya bisa kenal mahasiswa itu lebih jauh gitu ya. UR selalu ingin bahwa kelas ini bisa lebih bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi partisipasi di dalam kelas ini gitu loh. Ngerti nggak Zainal? Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, saya percaya gitu. Saya yakin yang disampaikan itu bahwa kalian itu sering ketemu, sering apa dan sebagainya gitu. Ya. Cuman saya lagi sampaikan caranya itu. Ya, caranya harus bisa komunikasi dengan di dalam grup. Ya. Komunikasi di dalam grup seolah-olah itu kayak seperti cuman laporan ke UR, seolah ya seperti itu. Tapi sebenarnya manfaat yang lebih lanjut, ya mungkin Ranti juga pasti dengan saya. Manfaat lebih lanjut adalah kamu bisa menginspirasikan teman-teman yang lain. Kamu bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang lain. Berarti kalau kamu punya grup lagi panggil-panggilan dan sebagainya, grup yang lain yang sebenarnya lagi sibuk hal yang lain yang udah lupa ya, jadi keinget kembali ya. Jadi waduh, saya malah belum nih gitu ya. Saya mesti manggil-manggil grup saya nih untuk saya ikut juga gitu ya. Jadi sebenarnya kamu itu memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bisa lebih dapat banyak berkah lah dari Allah gitu ya. Karena panggilan kamu, ya inspirasi kamu yang di dalam WG itu membuat teman-teman yang lain juga terpanggil dan lebih aktif. Bukan terpanggil untuk ikut Zoom kamu, karena Zoom kamu ingin cuma bertiga aja, bukan lagi suruh yang lain join-join gitu ya. Tapi mereka juga bisa terpanggil untuk memperhatikan proyek-proyek mereka ya. Sehingga bisa dapat nilai yang lebih bagus di dalam kelas ini, ya bisa dapat manfaat ilmu yang lebih banyak dan bisa interaktif dan komunikasi yang lebih banyak. Spend time gitu maksudnya. Paham guys? Paham Pak, diterima. Paham ya? Oke, ya lanjut lagi Zainal. Oke. Ini masuk ke project details-nya. Nah, di sini ada project detail kategori 1, kategori 2, kategori 3. Mungkin nanti step by step-nya gitu. Secara tingkat kesulitan, nanti saya akan kelompokkan nih. Kategori 1 mungkin kayak buat table, terus insert data. Terus kategori 2, dia ada kayak select where-nya apa. Terus kategori 3 untuk join table agak-agak lebih advance gitu ya. Nah, di sini untuk detailnya, detail project-nya ada warrior, elite, master, grandmaster, epic baru sampai legend ya. Nah, once dia klik, di sini juga ada deskripsinya, kita membuat apa. Jadi lebih simple, satu page kita udah kelihatan semua tuh. Detailnya project-nya apa. Jadi kalau misalkan warrior, kita keluar di datanya apa gitu, hasilnya. Nah, di sini kan membuat satu table untuk menampung data calon mahasiswa. Jadi once dia klik,
udah keluar datanya, oh ini data mahasiswa, name-nya, nama mahasiswa, nomor HP, email, sama fungsinya apa. Oke. Warrior-nya salah tulis, R-nya mesti 2. Wah, oh iya. Adanya si Ranti dia nggak koreksi ya. Nggak koreksi ya. Ya. Oh, iya betul. Masih gue liatin ini. Oke. Lalu untuk yang elit kita udah selesai juga, menambah satu tabel lagi yaitu tabel mahasiswa. Kolom pada tabel tersebut bisa kalian tentukan sendiri beserta tipe datanya. Minimal kalian harus membuat 5 kolom. Nah di sini juga udah ada sih Pak. Nama, name, jenis kelamin, email, sama alamatnya. Oke. Lalu untuk master juga membuat satu tabel lagi yaitu tabel dosen berjumlah 5 kolom. Nah ini nama dosennya juga, cuma namanya nanti kita beda-bedain sih Pak. Oke, lalu untuk yang coba balik ke sana lagi, Ya, oke. Nah, di sini kan kalau kita bilang Tangerang gitu ya, Tangerang masih ada T kecil, masih ada T gede gitu kan ya. Ya, itu karena data mentahnya memang kayak begitu atau gimana? Iya, di datanya mungkin Pak, data mentahnya pas insert-nya dia ke query-nya T-nya ada yang kecil, ada yang gede gitu. Iya. Inputannya. Jadi kan selalu ada caranya kan supaya kita paksain supaya dia huruf pertamanya jadi gede, ada caranya kan? Ada sih Pak di query-nya. Ya. Terus segala curug Cikupa itu pun karena merupakan kalau kita mau bahasa Indonesia yang baik gitu ya, tempat itu kan harus huruf gede depannya, gitu ya. Iya, betul. Jadi walaupun data mentahnya seperti itu, tapi kalau kita mau hasil dari proyek kita itu lebih baik ya, dan kita ingin memberikan keunggulan, ya ini cuma ide doang ya, bukannya harus dan bukan kesalahan. Ya, karena kita mau menampilkan keunggulan, kita bikin dia itu huruf pertamanya capitalize gitu loh ya. Itu juga jadi dari mata tampil bisa lebih rapi. Lagi pula kalau kita misalnya pengen cari siapa aja sih yang dari Tangerang gitu. Siapa aja sih yang dari Curug atau berapa orang yang dari Tangerang, berapa orang yang dari Curug, itu pasti kita harus mencari dengan sebuah kata kunci gitu ya. Dan kata kunci tersebut bila salah dikit ya itu akan tampilnya beda gitu. Mungkin dari Tangerang dia katanya cuman ada 1 gitu ya. Padahal Tangerang banyak tapi ternyata T-nya kecil gitu-gitu segala ya. Walaupun dari coding kita bisa lebih kasih tahu bahwa jangan perhatiin huruf gede huruf kecilnya, itu juga bisa caranya ya. Jadi intinya banyak hal yang kita bisa perhatiin deh kalau kita mau bagus. Itu cuma sekedar saran aja ya. Ya guys. Pak, udah saya Pak, note kami sih. perbaiki Pak. Udah saya note. Oke, thank you. Sip ya. Oke. Lanjut untuk master, grandmaster kita juga sudah selesai. Itu caranya dirubah, itu mesti caranya pakai coding ya, bukan setiap itu Tangerang dimasuk ke dalam terus T-nya dirubah jadi T gede gitu, bukan ya. Ya Pak, kami perbaiki Pak. Pakai coding ya. Oke, sip. Lalu untuk Epic juga mungkin nanti detailnya mungkin seperti ini kali ya. Dulu depannya kapital, mungkin nanti tinggal ditambahin aja sih untuk codingannya. Ini untuk Epic sampai Legend kita baru udah selesai sih. Nah ini udah di sorting berdasarkan query-nya. Di join juga sih. Mungkin itu aja kali Pak dari tim Wizard. Spasi ya. Kurang spasi ya. Tadi coba tunjukin lagi. Yang tadi Legend. Oh iya, ini kurang spasi. Bukan sengaja kan? Emang kurang kan? Iya, kurang spasi. Bukan sengaja sih Pak. Iya. Okay, it's actually a small thing ya. Estetika. Tapi itu biasanya merefleksikan tim berapa tekun gitu loh. Berapa banyak interaksi gitu ya. Kalau tim banyak interaksi pasti udah diobrolin. Ini kok ini gitu. Udah pasti diobrolin gitu. Sip lah. But this is good ya. This is good. Oke. Dapat SC ya Pak. Kayaknya kelompok kami yang belum dapat SC. Oh iya pasti dapat dong ya. Ntar ya saya tulis dulu ya. Oke, mana sih?
Oke, si Alia bagi rapot katanya tim Wizard. Ya, oke. Tim Wizard kan presentasi yang menarik apa dan memberi inspirasi gitu aja deh. Buat Arum ya, bukan Ratna ya, Arum ya. Ada pertanyaan atau tambahan nggak dari mahasiswa yang lain? Ada nggak guys? Oke, thank you so much Tim Wizard ya. SC juga sudah meluncur. Oke. Dan masih ada tim Dragon. Tim Dragon siap nggak? Tim Dragon. Dragon insya Allah siap ya? Pak. Siap ya. Alfi masih mobile atau gimana? Yes Pak Alfi masih mobile saat ini, masih di mobil. Masih di mobil, oke. Yes. Ya. Jadi tim Dragon ada siapa lagi aja? Ada siapa aja? Ada Adam, ada Bu Ratna, Bu Alia, nggak tahu ya hadir apa enggak. Oke, ya udah mangga tim Dragon yang terakhir ya. Setelah itu kita sudah bisa selesaikan ini perkuliahan ya. Oke, mangga Yes, tim Pak. Dragon. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys buat kesempatannya hari ini. Tim Dragon mau sharing tentang perkembangan proyeknya. Sebelumnya saya sorry kalau misalkan Alfi suaranya juga agak nggak kondusif karena lagi dalam perjalanan. Nanti bisa share screen-nya, bisa dibantu sama Adam. Nah, so far tim Dragon udah mengerjakan challenge ya sampai mythic. Namun memang belum ada kelebihan yang signifikan banget dari segi tampilannya. Cuma kalau misalkan dari segi challenge mythicnya mungkin bisa dibantu sama Bu Ratna. Bu Ratna yang udah kita kerjain. Oke, terima kasih Mbak Alfi. Baik, ini di lead untuk share screen-nya dengan Mas Adam. Baik, ini kita sudah menyelesaikan challenge legend. Mungkin di challenge legend dulu Mas Adam. Kelebihannya tadi ya kita sudah menambahkan itu ya di challenge legend. Challenge legend ini mengikuti instruksi adalah menambahkan begitu banyak nama-nama mahasiswa gitu, dengan kemudian digabung dengan concat kalau tidak salah, itu ada concat. Concat adalah menambahkan kata-kata gitu, kemudian digabung dengan primary key NIM-nya gitu. Nah, nama-nama ini bisa Ratna lebih jelaskan nggak concat apa artinya ya? Concat itu adalah menambahkan kalimat-kalimat sebenarnya Pak. Ada kalimat-kalimat seperti kalau di situ itu challenge adalah mahasiswa dengan itu adalah concat-nya. Kemudian adalah memanggil primary key dari NIM sekian-sekian namanya siapa gitu. Jadi menggabungkan sebuah kalimat gitu. Oke, ya udah nggak apa-apa, lanjut. Baik, ya itu yang saya tangkap sih Pak. Mohon maaf kalau banyak kekurangan atau malah ada kesalahan gitu. Tapi itu yang saya tangkap. Mas Adam mencoba menerangkan gitu tentang filosofinya, sebenarnya filosofinya ini sebenarnya maksudnya apa, kemudian kemana begitu. Nah kemudian itu adalah challenge dari legend yang nama-nama mahasiswa ini kita ambil dari query text yang dikasih di challenge tersebut. Kemudian challenge mythic ini kita sudah terlepas dari masalah table sebenarnya. Challenge mythic ini adalah adanya aggregate atau menghitung. Aggregate itu kalau nggak salah kemarin yang dijelaskan sama Pak Ketut itu adalah count, average, sum gitu ya. Nah itu di sini kita memakai
aggregate tersebut itu untuk menghitung jumlah mahasiswa di tempat-tempat yang kita inginkan. Contohnya misalnya total mahasiswa strata 1, berarti kita harus menghitung atau count itu seluruh mahasiswa di jurusan-jurusan di strata 1 gitu. Jadi kalau jumlah mahasiswa strata 1 itu 58, maka dipecah lagi jumlah mahasiswa jurusan S1. Nah, itu pun kita hitung. Jurusan mahasiswa SI itu misalnya ada 9, itu kita melihat dari for masing-masing jurusan. Misalnya untuk SI sendiri itu kodenya adalah 3 misalnya. Maka kita count jurusan SI itu. Di sini 19. Kemudian demikian juga dengan jumlah-jumlah di jurusan-jurusan yang lain. Jadi di sini kita memakai select between kemudian not in dan seperti itulah. Mungkin untuk codingnya nanti bisa secara teknis bisa dijelaskan sama Mas Adam. Tapi challenge meeting ini sudah berusaha kami selesaikan mengikuti instruksi yang hasilnya seperti ini. Kemudian ada kelebihan lain bahwa challenge legend dan mythic ini juga kita sudah tambahkan kepada di view board-nya. Di view board-nya itu ada di situ. Nah, itu sudah kita tambahkan di sana. Jadi kita bisa juga melihat dari sana gitu. Misalnya di challenge legend mungkin bisa diklik ya, itu challenge legend, itu ada concave-nya mahasiswa dengan NIM sekian adalah itu adalah instruksi dari challenge legend tersebut. Kemudian di view board itu juga ada challenge mythic, itu juga bisa kita lihat di sana gitu. Itu adalah jumlah keseluruhan mahasiswa. Nah, kalau misalnya tadi yang ditanyakan oleh ini sebenarnya tidak jauh dengan timnya Giant karena memang Zoom-nya juga bareng gitu, Pak. Gitu, mungkin bila mana agak lebih banyak orang juga banyak pendapat yang bisa jadi masukan gitu. Nah, ini mungkin kalau ditanyakan mengapa tidak ada S2-nya atau D3-nya, memang kebetulan di dalam instruksinya belum ada seperti itu gitu. Tapi bisa saja ditambahkan nantinya. Saya kira dari saya begitu, mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Terima kasih. Udah atau dari Adam ada? Oke, kalau dari Adam sendiri sih, kalau untuk codingannya kurang lebih sama ya. Tadi seperti Giants udah dijelaskan juga dari Bu Ratna, karena Zoom-nya juga bareng. Dan kalau untuk keunikan lainnya dari tim Dragon juga belum ada, Pak. Seperti kelebihan-kelebihan penambahan yang lainnya itu belum ada. Adam rasa udah cukup sih Pak dari tim Dragon seperti ini. Iya, oke. Ya. Tentang dikit ya, tentang kalau kita lagi bicara tentang viewbot gitu ya. Di dunia ilmu pengetahuan, berarti di dunia ilmu pengetahuan kita lihat di kancah Google Scholar ya, Google cendekiawan. Berarti di situ mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan ilmiah yang ada di dunia ini ya, di seluruh pelosok dunia gitu ya. Sebutan-sebutan yang umum misalnya dashboard begitu ya, itu dashboard, billboard gitu-gitu, itu udah sebutan-sebutan umum, berarti sebutan yang diciptakan oleh orang lain gitu ya. Tapi kalau sebutan viewboard ya itu boleh dikatakan bahwa itu diciptakan di Raharja gitu loh, viewboard nih ya. Jadi ada istilah-istilah viewboard begitu ya. Itu istilah-istilah yang terbiasa di Raharja. Ya, kalau kita bawa istilah viewboard ini ke tempat lain, dia orang bisa berasa lebih asing gitu, lebih asing dan mulai bertanya-tanya viewboard itu apaan sih gitu ya. Dan kalau orang bertanya viewboard itu adalah apaan, jawabannya adalah kamu bisa ke Google Scholar atau Google Cendekiawan dan di situ banyak tulisan-tulisan kami tentang viewboard. Jadi kalau kalian nggak percaya, masuk ke dalam Google Scholar ya, di situ kolom search-nya kamu tulis viewboard gitu, itu keluar semuanya tentang Raharja. Ada sekitar belasan artikel itu semua tentang Raharja punya viewboard gitu ya. Nah, maksud saya menjelaskan ini apa ya? Maksudnya adalah ingin menjadi sebuah kebanggaan bahwa
Viewbot itu adalah ciptaan Raharja yang insya Allah bermanfaat untuk dunia. Maksudnya sih begitu ya. Ilmu pengetahuan diciptakan di mana-mana di dunia ini. Ya, misalnya kalau kita bilang tentang project management, itu diciptakan di mana sih? Nah, itu ada tempatnya tuh. Dulu di universitas mana, itu pertama diciptakan di situ, tapi sudah mendunia di mana-mana orang pakai gitu loh ya. Nah, Viewbot juga memiliki arti-arti yang lebih unik ya, yang diciptakan saja yang Allah pada suatu hari di dunia tempat lain akan pakai ya, di mana kita punya penelitian akan lebih kembangkan tentang Viewbot dan tulisan-tulisan kita akan lebih banyak tentang Viewbot sehingga orang akan mempelajari lebih mendalam Viewbot ini dan menjadi manfaat untuk mereka. Paham nggak guys kalau saya ngomong kayak gitu ya? Jadi maksud saya begini, ilmu pengetahuan belum tentu harus selalu dapat dari tempat lain. Kita pun bisa menciptakan ilmu pengetahuan, gitu maksudnya ya. Kita itu kayak seperti belajar sistem informasi, definisi sistem informasi itu apa dan sebagainya. Artinya sistem informasi itu suatu hari itu pernah diciptakan oleh orang lain di satu tempat gitu. Yang akhirnya mendunia sampai ke sini. Yang artinya kita itu juga belajar di sini tentang sistem informasi yang orang lain kembangkan di tempat lain. Ya, paham ya guys ya. Nah, jadi di Raharja ini kalau kita pelajari lebih lanjut, kita ketahui lebih lanjut, itu punya berbagai ciptaan-ciptaan. Salah satunya adalah Viewbot. Ya, masih ada lagi misalnya tentang IMF gitu. Itu semua ciptaan-ciptaan dari Raharja. Ya, yang kalau ketemu orang lain kita bisa banyak cerita gitu. Banyak memberikan pemahaman dan sehingga orang lain bisa menggunakan dan mendapatkan manfaatnya. Kira-kira begitu ya. Saya jelaskan sedikit tentang Viewbot ini gitu. Oke. Oke guys, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi saya juga memberikan SC dulu kepada tim Dragon ya. Tim Dragon telah. Thank you Pak Ur. Ya, Thank you Pak Ur. Ya, sip ya presentasi. Thank you Pak Ur. Sip ya. Dan terus SC buat Adam, buat siapa? Ratna. Oke, ya. Jadi saya share screen dikit, saya share screen. Oke. Terus kita ngomongin perihal apa ya? Ini kita lihat kumpulan-kumpulan SC-nya ya. Udah diupdate belum ya? Itu kumpulan-kumpulan SC. Buat kelas MT 325. Yang pertemuan kemarin harusnya udah diupdate ya Pak? Iya. Oke. Di sini kumpulan-kumpulan SC kita ya. Ketut, ya, Evana, Alia, Tri, ya, Henry, Dwi, Nuke, gitu. Adit, Badri hari ini kosong ya? Ya, nggak ada kabar ya Badri ya? Hadir Pak. Sukri, hadir ya? Kamu hadir udah pada saat lagi mau selesai baru hadir ya? Enggak Pak, dari tadi saya cuma nyimak aja Pak. Oke ya, Sukri, terus Dadang, terus Alfi, terus Adam, terus Ratna ya. Semoga hari ini banyak tebar SC ya. Semoga SC ini bisa menambah lebih banyak nilai ya kepada kalian ya. Terus tadi juga perhatikan yang saya katakan, di mana kamu ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa dianggap bisa kita diskusikan untuk berkaitan dengan kelas ini. Tentunya semua hal bisa menambah nilai. Paham maksud saya kayak gitu ya. Ya, hal-hal yang lain yang belum
termasuk di dalam kerangkanya MT325 ini, bila kamu sampaikan di dalam sebuah diskusi, pertama ke dosennya gitu ya, terus habis itu sampaikan ke kelas, ya itu selalu bisa menambah nilai gitu. Oke guys, masih ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita sudahi pertemuan hari ini. Ada nggak guys? Ada yang mau nambahin? Udah cukup ya? Ya, oke. Yes, Pak. Rasanya cukup untuk pertemuan 11 ya. Ya, jadi ini waktu masih lumayan, ada sekitar 15 menit supaya Kayaknya kalian. ada satu kelompok lagi yang belum presentasi deh, Pak. Iya, tadi dipanggil nggak ada. Oh. Ya udahlah, Okay. kita lewatin aja deh ya. Oke, jadi siap. jadi kalian bisa rapi-rapi dan siap-siap untuk kuliah berikutnya ya. Yes, Pak. Ya, Thank you so terima much. kasih ya, guys. Makasih. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Oke, Thank guys. you, Pak. Mau foto nggak? Foto dulu. Ya. Ya. Itu Siapa yang cekrek? videonya. Nuke, Pak, yang cekrek. Nuke, Pak. Oke. Apa nggak on cam, Pak? Oh iya, Bapak nggak on Iya, cam dari Pak, tadi, by the way. on cam. Pak. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, sip. Tetap. Oke, thank you, Pak Ur. Thank you, Thank you, Nuke. Pak. Thank you Bye. guys. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.